Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil hidayah wasyafa'ah yaumal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil qur'ani was sunnah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan dengan izinnya dan semoga juga dinaungi dengan ridhonya Allah. Amin. Di dalam majlis ini kita mengingat Allah, sehingga majlis ini disebut oleh baginda Nabi sebagai raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan untuk mengaji, untuk belajar, untuk ibadah, maka kelak Allah akan kumpulkan kita juga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah sebagai hadiah dari rahmat Allah atas semua yang sudah kita lakukan, insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita tentang hikmah yang ke-14 di mana kemarin kita sudah membahas salah satu ungkapan Imam Ibnu Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Semua alam ini, ciptaan Allah ini, ya, semuanya tadinya gelap, ya. Sebagaimana sudah kita bahas, apa yang dimaksud gelap? Tidak ada. Kalaupun ada, kita tidak bisa bebas, karena kita masih terikat dengan apa? Ketidakberdayaan kita, sehingga satu, kita memerlukan kepada orang lain dan utamanya memerlukan bantuan Allah. Orang yang tidak punya daya apa-apa itu sama saja wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tiada. Maka kita ini bagaimanapun ada, karena perlu dengan Allah, sejatinya juga tidak ada. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala dengan penampakan kebenarannya, bukan penampakan zatnya, dengan penampakan kebenaran Allah, kita ini terlihat dan nampak. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan gelap, ya, kita ini walaupun ada, nanti ujung-ujungnya tiada. Maka sejatinya kita ini aslinya ya tidak ada. Berasal dari tiada, kemudian diadakan dengan ketiadaan daya dan kekuatan. Kalaupun kita ini ada saat ini, nanti kita tetap tidak ada. Kenapa? Segala sesuatunya berdasarkan dengan zuhurul haq, penampakan kebenaran Allah. Apa daripada bukti penampakan Allah itu? Sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, ya, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Nah, ini sifat murni untuk Allah, ya. Baru yang berikutnya, yang zuhurul haq untuk kita apa? Ya, kudrah, iradah. Dengan kudrahnya Allah kita ini ada, dan dengan iradahnya Allah kita ini ada. Kudrah, iradah. Terus apa lagi? Ilmun, haya. Dengan ilmunya Allah juga kita ini ada, dan dengan kehidupan Allah maka ada juga kehidupan kita. Ya.
sama, basar, kalam, ya. Maka kita ini mendengar karena Allah yang memberikan, ya, bagian daripada Allah kita bisa mendengar. Oleh karena itu, ya, kalimat pertama, ya, memahamkan kepada kita bahwasanya apa? Yang menampakkan kita ada itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita jadi paham bahwasanya apa? Betapa pentingnya kita ini memerlukan cahaya Allah. Supaya apa? Yang tak nampak jadi nampak. Contoh, ya. Ketika kita belum pernah melihat surga, walaupun belum melihat, kita sudah dinampakkan oleh Allah apa itu surga. Dengan apa? Dengan bimbingan Allah. Contoh, yang duduk di sini sholat, salah satu harapannya apa? Dapat pahala. Mana? Terlihat tidak pahala ini? Tidak terlihat. Tapi kenapa dikejar-kejar? Karena nampak. Apa yang membuat kita nampak pahala itu? Cahaya dari Allah. Ya. Kita paham bahwasanya puasa, datangnya bulan Ramadan, terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka. Apa yang membuat kita sampai apa? I'tiqad, yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Itu bukan dengan mata kita, bukan pula dengan akal kita semata, tapi ada cahaya yang Allah menampakkan kepada kita padahal itu belum nampak. Mas Eko yakin ada Rokib dan Atid. Emang nengok? Hah? Tidak nengok kan? Tapi ditampakkan oleh Allah dengan apa? Dengan cahaya Allah, walaupun Pak Ari tidak nengoknya. Ya. Kalau Pak Ari nengoknya, aku yakin kepala Pak Ari tidak ke depan terus. Tidak nampak. Ya. Kita yakin adanya Israel. Apa yang buat kita nampak adanya Israel? Cahaya dari Allah. Nah, mohon maaf, ketika yang duduk di sini orang-orang beriman semua, amin. Ya, ketika mau berbuat dosa takut, apa yang membuat kita nampak rasa takut itu? Cahaya Allah. Ya. Kalau bukan karena cahaya Allah, tidak nampak rasa takut itu. Apa yang tidak ditakuti? Allah tidak terlihat zatnya. Maka jangan heran kalau ada orang yang hatinya belum ditampakkan oleh Allah cahaya. Pertanyaannya seperti orang liberal yang kemarin saya tanyakan, Dr. Topan, gimana kalau nanti mati ternyata surga tidak kate? Ah, ini kan pertanyaan bahaya nih. Ini pertanyaan gelap nih namanya. Hah? Gimana nanti kalau kita capek-capek sholat ternyata neraka itu hoax masalah? Ini pertanyaan bahaya. Ya, pertanyaan bahaya. Apa katanya? Sudahlah, nikmat dunia ini dulu yang paling jelas nyata. Nikmat surga itu belum tahu. Ah, ini bahaya. Kenapa? Ada yang buta dalam dirinya. Ada yang buta. Padahal untuk membuktikannya adanya surga, adanya neraka, Allah buktikan dalam kehidupan kita ini apa? Dengan segala hal yang dalam bentuk fakta. Punya harta belum tentu bahagia. Punya jabatan belum tentu hadir ketenangan, ya. Ada apa? Hidup aku ini gelisah terus, padahal rumah aku bagus, duit aku tidak berhenti. Ada apa? Ya. Ada sesuatu yang kita rasakan, sesuatu hal itu tidak nampak, ya. Ditunjukkan sama Allah. Nah, inilah kalimat al-kaunu kulluha zulmatun innama anarahu zuhurul haq. Dan ini kita sudah bahas kemarin. Ya, di mana pentingnya cahaya itu masuk ke dalam mata kita sehingga nampak, kemudian cahaya tadi sampai kepada akal kita sehingga kita berpikir, kemudian turun ke hati kita sehingga kita meyakininya. Ya, dan keyakinan ini ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Nah, oleh karena itu ungkapan Imam Ibnu Athaillah yang berikutnya, faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisahbil athar. Siapa yang melihat ciptaan Allah
Siapa yang melihat kuasanya Allah tapi tidak melihat adanya Allah dari ciptaan Allah tadi, baik itu ada di dalamnya atau di sisinya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sesungguhnya orang ini perlu dengan cahaya yang lebih banyak lagi. Ya. Perlu cahaya yang lebih banyak lagi. Wa hujibat anhu, dan saat itu orang yang seperti ini sedang terhijab. Terhijab darinya apa? Syumusul ma'arif. Apa syumusul ma'arif? Matahari ma'rifah. Ya. Matahari pengetahuan. Bisah bil athar, dengan apa? Dicabutnya apa athar itu? Ketetapan, jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingat tak kita dulu pernah pramuka? Ya, Pak Ari pernah pramuka cari jejak. Nah, ya. Jejak itu ada, sudah dibuat. Cuma kadang-kadang apa? Tertutup. Ya. Tertutup athar-atharnya. Jejak-jejaknya tertutup. Entah tertutup dengan daun, entah tertutup dengan air ketika hujan turun. Tertutup. Maka begitu juga orang melihat langit, melihat bumi, melihat lautan, tidak nampak adanya Allah di situ. Berarti dia lagi butuh dengan cahaya yang lebih banyak. Nah, sekarang saya akan baca dulu penjelasan Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, apa yang dimaksud dengan fihi, apa yang dimaksud dengan indahu, apa yang dimaksud dengan qablahu, apa yang dimaksud dengan ba'dahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, faman ra'al kauna, siapa yang melihat ciptaan Allah semuanya, baik itu langit ataupun bumi ataupun manusia, walam yashhad, dan dia tidak menyaksikan bi'aini basiratihi, tidak menyaksikan dengan mata batinnya al-haqqa, kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mu'athiran fihi, ya, yang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan athar, memberikan bekas, memberikan pengaruh ke dalam dirinya. Walam yashhad aidan inda nawarihi ilal mukawwanat allati min hawlihi. Maksudnya apa? Kita tidak melihat Allah fihi itu apa? Mu'atharon fil kaun. Allah lah yang menciptakan apa? Bumi. Ketika kita melihat seluruh ciptaan Allah, sehatnya badan kita, lengkapnya badan kita, apa nih? Kuatnya badan kita, bisanya kita berpikir, kita melihat ada istri kita yang galak hidup susah dengan kita, kita lihat anak-anak kita yang lahir, sedangkan ada wong yang sudah nikah tidak pernah punya anak. Dia melihat itu, tidak melihat adanya Allah yang mempengaruhi, adanya Allah yang menciptakan. Fihi di situ berarti ini orang butuh cahaya banyak. Ya. Jadi kita ini disuruh lihat kepada diri kita. Manusia itu disuruh berpikir, ya, siapa yang ngadain kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menentukan kehidupan kita? Ya. Contoh, Om Fitri banyak melakukan sesuatu. Ketika melakukan sesuatu, ngapa tidak seperti orang-orang dapat sesuatu dari apa yang dilakukan hal yang sama? Mestinya dia berpikir, siapa yang memberikan pengaruh di sini? Siapa yang memberikan ketentuan di sini? Ya. Aku ini kuliahnya lebih hebat dari dia. Mungkin kuliahnya lebih bagus nilainya dulu. Ngapa nasibnya lebih bagus dia? Kenapa kita tidak tanya itu? Kenapa? Ada mu'athir fihi. Ada yang memberikan pengaruh kepada ciptaan yang kita tengok, yang kita lihat. Ya. Ngapa anak aku nih kok, ya, kok bisa lebih mirip ibunya dari aku? Padahal Ustaz Soekarno aku yang ngadu. Contoh be ini bahasa. Ya. Apa kok lebih mirip ibunya? Siapa yang ngatur di situ? Kok anak yang kedua lebih mirip aku? Siapa yang menentukan di situ? Ya, pas ditengok-tengok anak yang pertama ini kalau wajah mirip ibu, tapi kok sifatnya lebih mirip aku, mudah merajuk. Nah, contohnya,
Siapa yang mu'athir? Sedangkan kita, mohon maaf ini, waktu melakukan salah satu nikmat dari Allah itu bersama istri kita, pernah kita nak berpikir melukisnya, matanya mirip aku, hidungnya mirip bini aku? Tidak pernah. Ya, padahal waktu saat itu, Pak Hari tidak terpikir lagi, boro-boro nak mikir bentuk matanya aja aku. Pokoknya nikmat aja, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu lahir, kok lebih mirip istri? Pernahkah kita melihat, oh di sini ada takdirnya Allah, oh di sini ada pengaruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter Topan, ya, ada 2 pasien dengan penyakit yang sama dan obat yang sama. Ngapo yang ini sehat, ngapo yang ini tidak sehat? Ada apa? Mestinya ketika kita melihat seperti itu, ada takdir, ada pengaruh dari Allah, ada kebenaran dari Allah yang mempengaruhi pada penciptaan Allah. Ya. Kita lihat dari bentuk makanan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Semuanya. Kita tengok tuh ada Ustadz Badri di situ. Apalah yang buat jenggot Ustadz Badri itu lebat? Kita dari kemarin lah pakai apa? Minyak apa bewok pendi itu. Ya. Wah, minyak pelek. Ya, lah berbagai macam minyak, caknya jenggot ini tidak sepenuh Ustadz Badri. Tidak serapet punya Dokter Topan. Ada apa nih? Jarang-jarang bema ini. Ada apa? Padahal pengen niat. Ya tak? Ada apa? Ada takdir. Jangan cuma dilihat dari biologinya saja, jangan cuma dilihat dari genetiknya saja, tapi ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang hatinya tercahayakan melihat sesuatu dalam setiap makhluk Allah ini, ada Allah di apa? Di semua pengaruh penghidupan Allah, ya. Ini yang pertama, yang dimaksud dengan apa? Waman ra'al kaun walam yashhadhu fihi. Ya, tidak melihat Allah di dalam makhluk tersebut. Ya. Yang kedua, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, walam yashhadhu indahu. Apa yang dimaksud dengan walam yashhadhu indahu? Ay walam yashhadhu aidan inda nadharihi ilal mukawwanat allati min haulihi. Maksudnya apa? Dia tidak melihat, ya, melihat Allah ketika apa? Inda nadharihi, ketika dia memperhatikannya, ya, ilal mukawwanat allati min haulihi, ya, apa namanya? Penciptaan Allah yang dari apa? Dari kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kita itu melihat pada makhluk tersebut ada apa? Ada penciptaan Allah. Yang kedua, kita melihat inda nadharihi. Apa inda nadharihi itu? Bahwasanya apa? Semua yang diciptakan oleh Allah ini dalam pandangan Allah. Ya, dalam pandangan Allah. Artinya apa? Kita melihat yang diciptakan oleh Allah ini semuanya dalam pandangan Allah. Ustadz Latuhar, ya, ini disaksikan oleh Allah, ditengok terus di sisi Allah. Ya, jadi kita ini melihat bahwasanya apa? Semua yang ada ini semuanya berada di sisi Allah. Apa yang dimaksud dengan sisi Allah itu? Ya, dalam pandangan Allah. Hari ini Wak Pendi, Mang Rosik duduk di masjid ini. Jangan kita melihat kita ini tidak ditengok oleh Allah canya. Dah. Maka ada dulu hal yang paling bikin geger dari kaum liberal, apa yang dia kata? Ingat tak dulu? Masuk koran. Ya, ketika kajian mahasiswa kawasan bebas Tuhan. Di mana kira-kira pernah kita nengok ada kawasan bebas dari Tuhan? Maka orang yang punya perasaan seperti ini apa? Dia senantiasa merasa disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh Allah. Disaksikan terus oleh Allah. Kenapa? Semua ciptaan Allah inda nadharihi, berada dalam pandangan Allah. Nah, kita
melihat makhluk Allah ini, contoh kita tengok tuh burung, ya, ini burung ini, ya, cak mano. Kalau kita kan bayangkan diri kita lihat burung ini, kita nengok burung ini kalau sakit, cak mano dia berobatnya. Coba cak mano burung tuh kalau sakit berobat, ya. Dia bersalin waktu anaknya melahirkan tuh, cak mano kira-kira. Kalau lah burung itu tidak dalam pandangan Allah, cak mano kehidupan burung itu coba. Hah? Pernah tidak Mas Yudi berpikir cak itu kira-kira? Kalau kita kan nak melahirkan, dokter ada kliniknya kalau sakit. Yang nak melahirkan ada rumah bersalin, ya kan? Nah sekarang binatang-binatang itu ulo, ya, waktu dia lagi demam kemana dia berobat? Waktu dia lagi kena mah, waktu dia mungkin lagi kena penyakit jantung atau gagal ginjal, kemana dia cuci darahnya? Pernah tidak kita pandang itu? Ya. Maka kita bersyukur manusia ini dikasih oleh Allah cahaya yang sampai berpikir bisa mikiri cak mana ngobati wong sakit, sampai berpikir cak mana punya style fashion yang bagus, ya. Coba lihat binatang-binatang Allah yang lain, plankton, apalagi dokter, hewan-hewan yang tidak ketengokan itu, bakteri-bakteri yang galak dokter tengok di teleskop, cak mana berkembang biaknya dia ini, dari mana? Ini semua dalam pandangan Allah. Satu, taksirnya Allah, pengaruhnya Allah. Yang kedua apa? Pandangan dari Allah. Tuh, yang kata wong lab, apa namanya, virus berbagai macam apa? Varian, tidak berhenti. Itu tidak mungkin tidak katik yang apa? Yang mengawasi. Nah, coba lihat, kita lihat, ya. Cak mano? Apa mereka tidak pernah sakit? Oke, kalau burungnya bisa terbang, cak mana yang burung sayapnya patah? Yang pernah saya ceritakan Ibrahim bin Adham, ya, ketika lagi jualan merasa lelah di tengah jalan nengok apa? Melihat burung gagak patah tulangnya. Duduk Ibrahim bin Adham, aku nak lihat, aku nak nengok. Ini burung gagak yang patah sayapnya, kalau ada yang ngasih makan, mulai hari ini aku udah galak begawi, aku nak nurut seperti burung gagak ini. Nunggu rizki dari Allah. Ibrahim bin Adham, ini perjalanan spiritual beliau. Ditengoknya, tidak lama datang burung gagak yang lain, nganter makanan. Wah, langsung bergetar hatinya siapa? Hatinya Ibrahim bin Adham. Burung gagak yang sayapnya patah dapat makan. Lama beberapa hari Ibrahim bin Adham meninggalkan apa? Sabab. Ya, beliau tidak galak menjadi mutasabib. Ya. Didengar oleh waliullah yang lain, ulama yang lain. Sampai waliullah yang lain kirim pesan sama Ibrahim bin Adham. Hei Ibrahim bin Adham, kenapa kau lebih memilih gagak yang patah? Kok tidak lebih memilih menjadi burung yang bisa terbang, memberikan bantuan kepada burung gagak yang patah? Berubah lagi spiritualnya. Ya sudah, kalau begitu, mulai sekarang aku bergerak lagi. Jadi kalau kita nengok ada dulur kita yang sering dibantu oleh kita, berpikirlah seperti Ibrahim bin Adham. Dulur kita yang lumpuh, yang perlu bantuan kita, dia sedang seperti burung gagak yang patah. Sekarang kita milih. Wak Pendi nak milih yang mana kira-kira? Nak jadi burung gagak yang patah, atau nak jadi burung gagak yang ngantarkan makanan kepada burung gagak yang patah? Milih mana Pak Ari kira-kira? Kalau dipilih-pilih, hidup ini cuma makan, lu mak milih burung gagak yang patah tadi. Tapi kalau dipilih-pilih bisa memberikan manfaat yang banyak, milih yang mana kita? Milih menjadi burung gagak yang bisa terbang, yang sayapnya gagak. Ini semua fi ta'thirillah. Ini semua inda nadharillahi ta'ala. Maka jangan heran kalau tidak salah Nabi Sulaiman pernah melihat
seekor kodok ya menyeberang dari satu daratan ke dalam sungai. Ya, tiba-tiba kodok tadi keluar dari sungai mengeluarkan binatang semut dari mulutnya. Sulaiman ngomong sama kodok, habis ngapain kamu di dalam? Satu, saya mengantarkan makanan, ada semut hamba Allah di dalam yang tidak bisa keluar dari dari sungai. Dia berada dalam suatu gua yang airnya tidak ada, semut itu tidak bisa keluar. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan semut tadi, memberikan makan dan mengeluarkan dia dari lubang yang di situ tidak bisa keluar. Coba lihat, indah. Berarti semut itu berdoa dalam pandangan Allah. Jadi kita baik, yang tidak bisa tembus pikirannya, mak mano itu buruk. Ya Rabbana ya Karim. Makanya ulama seperti Imam Ibnu Athaillah untuk ngajak kita ini melihat lebih jauh supaya bisa mendapatkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih seperti beliau ini Pak Nasution ya. Pak Nasution ini punya anak yang sudah mungkin begawi kemana-mana. Saya mau nanya sama beliau ini, pernah tidak setiap detik memperhatikan anak kita? Tidak pernah. Siapa yang memperhatikan dia setiap detiknya dalam perjalanan hidupnya? Tahu-tahu dia nelpon, Assalamualaikum ayah, alhamdulillah aku ini gajinya lah nambah. Coba bagaimana? Dokter sampai bisa sampai ke Linggau, Ustaz Soekarno sampai bisa ketemu jodoh di Solo. Yang ujinya tetanggonya Habib Syekh. Ya. Coba bayangkan, Wak Pendi jauh-jauh dari Batu Raja ke sini. Ini indah nazarillah, tak mungkin. Ya Rabbana, setelah Tuhan lah berapa tahun dari sana nih, mulai dari di samping masjid ini. Ini indah nazarillahi ta'ala, jauh-jauh dari Biar ke Linggau. Sampai punya ide ini, pikiran ini. Ini anaknya lagi nunggu visa untuk berangkat ke Yaman. Ya, mudah-mudahan segera keluar. Amin. Ya. Coba lihat Mas Eko. Siapa yang mindahin Mas Eko dari SMA ini? Siapa? Ya Rabbana ya kan. Makanya ayo kita melihat makhluk Allah ini, segala yang ada ini, lihat pengaruh Allah di dalamnya. Yang kedua pandangan Allah di dalamnya. Nanti akan lebih dijelaskan di dalam kitab ini. Ya. Ini saya bacakan dulu penjelasan yang ringkas dari siapa? Dari Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Terus apalagi kata beliau? Ya. Walam yashhadu aidan qabla ta'ammulihi fi hadhil makhluqat. Dan lihat, apakah dia tidak menyaksikan qabla ta'ammulihi, sebelum ia ya, kalau saya menerjemahkannya pendetailannya terhadap makhluk ini. Lihat begitu detailnya Allah ya menciptakan makhluk ini. Kita diajak oleh Allah melihat bagaimana Allah sebelum menciptakan makhluk ini. Ular dengan detailnya, bagaimana Allah menciptakan ular dan macam-macam ular. Setiap ular punya spesifikasi. Ular sawonya, ular kobranya. Nyamuk, dokter ada macam-macam berapa nyamuk dengan detailnya. Lalat hijau, lalat merah, lalat dengan detailnya. Ya, Masya Allah. Ya, hasyarat, kalau dalam bahasa Arab itu hasyarat, serangga-serangga dengan berbagai macam detailnya. Kalau kita ini manusia bagian yang besar. Coba lihat makhluk-makhluk Allah yang lain itu. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat dalam tubuh kita ini, di tangan kita ini.
Ya, saya semenjak sakit kemarin tuh lagi banyak dengar omongan dokter. Di tangan kita ini jangan banyak ego make apa namanya dokter? Hand sanitizer, kaget yang bakteri matinya, makanya bakteri baiknya ikut terganggu. Segala macam kasih tahu. Ya. Di tangan kita ini ternyata ada bakteri, tapi bakteri yang baik. Di mulut kita ini ada bakteri. Ama itu pula dalam perut itu begitu juga. Subhanallah, detailnya Allah menciptakan apa? Makhluk. Ya. Coba lihat nyamuk tuh. Yang dalam ilmu fikih dianggap kategori makhluk yang punya darah tapi yang tidak mengalir. Bagaimana itu? Ya. Sekecil itu. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan nyamuk dan lebih kecil daripada nyamuk. Orang yang beriman berkata apa? Ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman yang hatinya dah percaya akan berkata apa? Inilah kebenaran Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman ngomong apa? Apa gawi Allah nyiptakan nyamuk? Madza aradallahu masalah. Itu bedanya orang yang beriman sama orang yang tidak beriman ketika melihat makhluk Allah apa? Yang ditengoknya apa? Susahnya tulah. Ya. Kalau kau ini jadi anak kurang ajar, untuk apa Allah ciptakan kau? Wah, ya kan? Kalau kau ini jadi, itulah kita. Tapi kalau orang yang beriman, wah ini ladang pahala sabar ini. Ya, wah ini ladang pahala untuk dakwah ini. Semakin sulit, semakin besar ini pahalanya. Sama seperti nyamuk. Ya, Allah ciptakan orang yang beriman, ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih. Itu terserahnya Allah, iradahnya Allah. Nampak akhirnya apa? Iradahnya Allah. Allah nak nunjukkan kepada kita. Kalau memang babi tidak boleh dimakan, ngapa diciptakan? Kan timbul pertanyaan orang kafir. Kalau orang yang beriman, Allah menciptakan babi bukan untuk dimakan, untuk dipelajari kalau ada makhluk yang seperti babi. Yang menjadi ujian iman bagi kita kalau ini tidak boleh dimakan. Itulah tipuan syaitan. Ketika apa? Sayyidah Hawa, buah apa ini kok caknya bagus nih ya? Nengok Hawa nanyo-nanyo, dihembuslah di kupingnya apa? Hawa, ini buah khuldi. Jadi yang nyebut buah khuldi itu siapa? Syaitan, bukan Allah. Allah tidak pernah nyebut itu buah khuldi. Allah cuma bilang wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan dekat-dekat pohon ini. Kamu berdua tuh. Nah, ditipulah oleh siapa? Oleh setan. Kenapa Allah nyuruh kau tidak boleh dekat ini? Kalau kau makan ini, kaget kau kekal di mana? Di surga ini. Penasaran? Nabi Adam lah melarang. Nabi Adam lah jangan, Hawa jangan. Tapi itulah pelajaran. Disinilah yang namanya Nabi Adam saking cintanya dan sayangnya dengan siapa? Hawa, nurut pulau. Ya, itulah gak bisa Soekarno. Ya, nurut niat. Ya. Dimakan, Masya Allah, langsung ditelanjangi oleh Allah, kecuali bagian-bagian yang memang tidak boleh dilihat. Nah, itulah syaitan. Ya, syaitan. Maka kita ini diajak oleh Imam Ibnu Athaillah, ayo, ya, coba kita lihat bagaimana sebelum Allah mendetailkan makhluk-makhluk ini. Lihat bagaimana penciptaannya. Maka dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana penciptaan manusia. Mulai dari 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Dalam Al-Quran diceritakan, di dalam hadis diceritakan. Tapi Allah kasih contoh hanya untuk manusia.
Lihat bagaimana penciptaan. Pernah nonton film yang Harun Yahya buat? Ditonton supaya kita melihat bagaimana ciptaan Allah qabla ta'ammulihi. Gitu loh, ya. Qabla ta'ammulihi. Kita ini kalau nak ditengok, kambing itu lebih hebat dari kita. Baru lahir lah baca apa? Wah, hebat nih kambing nih, gagah nih. Ya, apa je dokter Topan? Oh, ternyata pertumbuhan kambing lebih cepat. Ya, kambing. Kenapa? Itu bentuk kasih sayang Allah sama kambing. Karena kambing tak pacak ngendong anaknya. Beda dengan manusia, diciptakan supaya apa? Supaya lebih tercipta bentuk kasih sayang dan keindahan. Anak yang tak bisa jalan digendong oleh ibunya. Ya, selama 2 tahun kasih sayang itu dibentuk. Coba, kalau tidak cak itu, Mas Eko tidak begitu sayang sama ibunya. Hah? Maka manusia dibuat manusia yang paling penuh dengan kasih sayang. 2 tahun nyusu. 2 tahun itu lah mulai pacak jalan belum? Ya? Laju lupa aku. Ya, lah sudah mulai merangkak-rangkak. Ya. Tapi itulah indahnya. Nah, 2 tahun penuh manusia saling menjalin kasih sayang antara apa? Anak dengan wong tua. Hari dak pacak jalan uji Pak Ani cendol. Ya. Dididik, dibina, dipapah oleh ayahnya. Masya Allah. Coba lihat. Sebelum jadinya makhluk itu, kita disuruh nengok bagaimana sebelumnya. Terus yang berikutnya, ya, walam yashhadhu aidan ba'da tajawuzihi marhalatin nazar fil makhluqat. Kita diajak untuk melihat makhluk Allah itu apa? Ba'da tajawuzi, setelah dia melewati apa? Masa-masa pandangan, masa-masa kajian fil makhluqat, ya. Jadi setelah dilihat, ya, bagaimana Allah mempersiapkan makhluk, kita tengok bagaimana setelah Allah, ya, memandangnya, menelitinya, menganalisanya, menciptakannya dengan detail sampai menjadi sebuah makhluk. Ya. Ini ringkas sedikit dari Imam Ibnu Athaillah. Tapi ya, Syekh Ahmad Zarruq tidak hanya mengajak kita melihat seperti itu, tapi beliau mengajak kita sampai kepada 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Pertama, yang dimaksud kita menyaksikan apa yang ada di dalam makhluk itu apa? Qaumun syahaduhu fil asya' bima'na annahul mudabbiru laha. Yaitu kaum diajak untuk apa? Menyaksikan dalam semua ciptaan Allah itu dengan arti bahwasanya apa? Timbul dalam keyakinannya bahwasanya apa? Allah lah yang mentadbir semua penciptaan Allah. Mulai dari penciptaannya sampai kepada penjagaannya. Wal muqaddiru, dan Allah lah yang menentukan takdir, lima tajribihi, dengan apa yang berlaku pada makhluk tersebut. Wa yajri 'alaiha, dan apa bima tajribihi, dengan apa, dengan sesuatu apa yang makhluk tadi berjalan dan apa yang berlaku kepada mereka. Fasahabahum fi kulli syai'in istish'aru tasrifil haqq subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan penyaksian ini, orang yang tahu kalau Allah yang mentadbir, orang yang tahu kalau Allah yang mentakdir, maka akan senantiasa timbul dalam dirinya perasaan bahwasanya Allah lah yang melakukan segala sesuatu. Ya. Tengok anak kita yang baik, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkaulah yang mendidik anak kami, Engkaulah yang memberikannya hidayah. Tengok anak kita sehat, alhamdulillah, Engkaulah ya Allah yang telah menentukan kesehatannya, terima kasih ya Allah. Jadi melihat segala sesuatu pada makhluk Allah itu, Allah lah yang ngatur segala
galau. Nengok rumah kita yang terbangun, alhamdulillah, ya Allah, Engkau semua yang ngasih rezeki ini, ya Allah. Melihat istri kita sampai sekarang masih mau, Engkaulah ya Allah yang melembutkan hatinya untuk galak apa? Menerima segala kekurangan. Kalau kita ini beda kadang-kadang. Gimana Pak anak-anaknya? Alhamdulillah, bukan aku didik lah ini. Udah aku didik, adalah sudah lain. Ya, karena aku didik lah anak-anak aku. Buktinya ada wong yang tidak punya wong tua, mereka bisa apa? Grow up, bisa lebih apa? Lebih hebat kadang-kadang. Jadi kita ini kadang-kadang nengok anak kita sehat, lah kita atur lah makanannya. Kalau tidak kita atur kesehatan mereka, nah timbul apa? Menyaksikan segala sesuatu tidak ada pengaruh Allah di situ. Maka kita ini tugas kita nengok istri yang gagah, yang sehat, yang cantik. Apa pentingnya mereka ada dalam kehidupan kita? Untuk melihat Allah, melihat agungnya Allah. Ya, ingat tak janji Pak Soekarno dulu sama istri sebelum nikah? Insya Allah dek, kau bahagia sama aku. Hidup belum nyampe setahun, Kak Saro hidup dengan kamu nih. Tapi siapa yang membuat dia bertahan sama kita sampai saat ini? Apa yang membuat dia bertahan? Allah. Ditengok istri kita masih galak senyum dengan kita, walaupun kita galak kurang ajar dengan dia nih. Ya Allah, terima kasih, Engkau yang mentadbirnya, Engkau yang mentakdirnya, ya Allah. Ya. Kalau bahasa bukan Engkau yang mentadbir dan mentakdirnya, mungkinlah ditinggalkannya aku. Nah, sekarang ini kita lihat ada fenomena terbaru. Ada seorang istri yang katanya menerima KDRT, tapi masih galak menerima suaminya. Itu bukan karena bodoh, tapi karena ada sesuatu yang ditanamkan dalam hati wanita itu. Seperti Sayyidah Asia yang mau nerima suami seperti Fir'aun, tapi tidak pernah keluar dari mulutnya doa yang menyumpahi Fir'aun. Sampai terakhir Sayyidah Asia mau ditimpa dengan batu besar. Apa doanya Sayyidah Asia? Rabbi benili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Coba kalau kita nengok perempuan sekarang, nengok lakinya jahat dikit, matilah kau. Ya Allah, ajur ke laki aku, lalu watnya aku nengoknya, ya Allah. Itu dari satu sisi, yaitu siapa? Sayyidah Asia terhadap Fir'aun. Maka kalau ada, mohon maaf, seperti saya tidak galak nyebut namanya, semuanya lah tahu, dia galak nerimo lagi apa? Suaminya. Ini ada ustazah yang ngomong itu bodoh. Jangan. Kita ini kalau nengok orang belago lebih senang dia berpisah daripada apa? Dia balik lagi. Jangan. Itu ada sesuatu kenikmatan yang diberikan kepada laki. Tinggal laki-laki itu nengok ada Allah dalam pengaruh ini. Kalau dia melihat itu ada pengaruh Allah, dia akan bersyukur. Kalau tidak, dia akan dilaknati oleh Allah. Ya. Kalau aku melihat apa? Dari sisi hebatnya. Ini ada seorang ustazah penceramah terkenal, itu adalah BO Deodo. La ilaha illallah. Bukannya memberikan pencerahan, malah apa? Justru ngatoi siapa? Perempuannya. Justru kita angkat karena ada apa? Ada Asia di akhir zaman. Tapi kita tidak tahu namanya dunia artis nih, wah, bisa jadi sandiwara. Tapi ini husnuzon kita baik. Karena lagi ngaji hikam. Bangsa lagi di luar lah ngaji hikam, lah ngato mulu gitu nih. Tuh kan? Wah, Rasul itu dilanang ngomong sandiwara tuh mi. Iya, memang kadang-kadang kita tidak tahu namanya dunia apa? Dunia entertainment. Tapi kalau dilihat dari kajian hikam, ya, kalau dilihat dari kajian hikam, hal ini adalah sesuatu hal yang mulia, gitu. Kecuali kalau itu terjadi dengan tetangga kita nih, ada betino yang disakiti oleh siapa? Bininya masih galak, lakinya masih galak nerimo. Nah, itu baru fakta nian. Kalau dunia entertainment nih, bener lah, kita tidak tahu. Tapi husnuzon kita, ya, husnuzon kita. Walaupun secara fikih seorang istri yang sudah menerima apa? KDRT suami itu sudah boleh punya hak untuk nerimo apa? Untuk minta dicerai.
sudah boleh hak. Tapi kalau dia tidak galak gunakan haknya, itu satu kemuliaan. Oke lah, kita tinggalkan dulu bab KDRT tadi, karena itu mungkin dunia entertainment. Tapi yang pertama, ketika kita maksudnya melihat ada Allah di dalam makhluk, itu maksudnya apa? Kita melihat adanya pentadbiran Allah, adanya takdir Allah, ya. Lanjut sedikit, ya. Nah, di sini kitab ini. Yang kedua, maka tandanya bagaimana orang yang melihat sesuatu itu ada takbirnya, ada takdir Allah? Tandanya bagaimana? Al-istislam liqadha. Dia nerimo apa baik ketentuan Allah. Ya. Cak mano? Ini kau nih lah begawi masih saro we. Nah, inilah ketentuan Allah. Aku begawi ini sekarang nih bukan nak melepaskan diri dari saro. Cuma sekedar melaksanakan perintah Allah. Ya, kau nih ngapo tak berhenti nanam? Padahal nanam kau ini banyaklah matinya. Aku nyoba terus. Ya, inilah kalau memang ketentuan aji Allahnya mati galah deh. Besok nyari coba tanaman yang lain. Lah, inilah sifat orang yang tahu ngerti apa? Tadbir wa takdir. Ya, istislam. Namanya apa? Istislam. Yang duduk di sini nih, aku yakin kalau uji ayat apa? Lah naftar jadi wong kayo kalau dari dulu. Ternyata pendaftaran tadi galak meleset. Ya. Itulah, apa boleh buat? Ya. Seperti sekarang ini perasaan Mang Rosik. Ya sudah, kalau kata Allah kaget berangkat. Istislam. Kenapa? Karena ada kesadaran dalam diri, diberikan oleh Allah cahaya tadi, nampak. Inilah pentadbiran dan takdir dari Allah. Ya bukan apa-apa, Mang Rosik. Ya. Jangankan kita yang tinggal di Linggau, yang tinggal di sekitaran Mekah, mereka kalau belum nak dipanggil oleh Allah, belum bisa berangkat. Buktinya saya punya kawan yang kemarin ketemu ngurus haji. Nih, apa katanya? Apa yang kau sampaikan itu benar katanya. Aku ini tinggal di Mekah sinilah. Tapi tak terdetik di hati tahun itu nak berangkat apa? Nak melaksanakan apa? Haji. Padahal aku hidup di lingkungan wong yang lagi melaksanakan apa? Haji. Apalagi kita yang di Linggau. Ya, itu yang di Jeddah, yang di Riyadh. Mereka belum tentu kepikiran apa? Padahal cuma naik mobil, Mang Rosik. Nah, itulah yang disebut apa? At-tadbir wa takdir. Istislam kita kepada Allah, ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan walam yashhadu indahu? Qaumun syahaduhu inda kulli syai'. Yaitu kaum yang menyaksikan Allah di segala sesuatu. Bimakna annahu qaimun ala kulli syai'in bima kasaba. Artinya apa? Dia melihat, dia tuh meyakini bahwasanya apa? Allah tuh ada di setiap amalan kita. Di salat ada Allah, di puasa ada Allah, di zakat ada Allah. Kita lagi makan ada Allah. Ya. Kita lagi buang air besar pun Allah menyaksikan. Makanya ya, kita ini disaksikan kalau masuk WC kaki kiri disaksikan oleh Allah. Ya. Waktu kencing, duduk atau berdiri disaksikan oleh Allah. Waktu kita buang air besar, kepala kita tuh banyak kemana? Ke kanan, ke kiri, apa nengok ke bawah, apa ditengok, dihitung merah, kuning, ya itu semua disaksikan oleh Allah. Nah, orang yang disebut seperti ini apa? Yang tadi saya bilang inda nazarihi, di mana selalu melihat berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya, sehingga apa? Sehingga timbul dalam dirinya apa? Aku ini tidak bisa berbuat sesuatu kecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadallahu indahu fawaffahu hisamahu. Kaum-kaum seperti ini apa? Dia senantiasa melihat Allah di setiap segala sesuatu, ya. Ini ada hadis Nabi. Innallaha inda amali kulli amilin hatta yuwaffiyahu.
Sesungguhnya Allah itu ada di setiap amalan semua orang yang melakukan amalan sampai nanti Allah melakukan perhitungan. Jadi ya, yang batuk kanan kiri, kan ada orang batuk sebelah kiri, kalau ada kanan kiri dia batuk ke depan, dia tutup mulutnya. Semua amalan yang dibuat Allah menghitungnya, Allah menghisapnya. Dan mohon maaf, ada sebuah hadis Nabi, hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung perasaan hamba. Nah, yang punya, ya Allah, aku nih caknya kepengen jualan ini. Mudah-mudahan sesuai dengan iradahmu. Nah, ketika kita yakin insya Allah sesuatu itu berhasil, ada Allah di situ. Makanya orang yang seperti ini apa? Senantiasa merasakan apa tadi? Keberadaan Allah. Kalau baik dia semangat karena ada Allah yang melihat, kalau buruk dia takut. Kenapa? Karena ada Allah yang menyaksikan, ya. Fa'ujiziyahum fa'ajazahum ala wa haula qad kharaju an anfusihim lillah. Artinya apa? Ketika seseorang ini melihat Allah ada di setiap apa yang dilakukannya, dia keluar dari dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia keluar dari dirinya menuju Allah taala. Il syaghaluhum, ya, falam tabqa lahum syahwah. Sehingga apa? Ketika dia keluar dari dirinya sendiri, dari diri mereka sendiri menuju Allah, maka di setiap amalannya jauh daripada syahwat yang akan apa? Membawa mereka kepada apa? Kepada keburukan. Id syaghaluhum ats-tsana'u 'ala Allah an ayyakunu li anfusihim syakirin. Karena kalau dapat sesuatu yang ada dalam pikirannya apa? Ini semua hasil perbuatan Allah. Sehingga yang ada memuji Allah, bukan memuji diri sendiri. Yang ada pada dirinya ketika dia meyakini ini dari Allah, yang ada adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa alamatuhum, tanda-tanda mereka yang punya sifat seperti ini apa? At-tashmir lil amali wal firaru minaz zalali duna talabi iwadin au tawajjuhi ila gharadin, ya. Orang-orang seperti ini ketika mau melakukan amalan apa? At-tashmir. Apa at-tashmir itu? Semangat. Mau sholat, semangat. Itu yang saya bilang tadi. Ketika mau berbuat baik, semangat. Karena apa? Ada dalam pandangan Allah. Kalau mau buat buruk, takut. Karena apa? Ada dalam pandangan Allah, ya. Dan mereka ketika melakukan amalan melarikan diri dari apa? Dari sekedar meminta balasan dari Allah semata, tapi apa? Lebih minta kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah ikhlas yang paling tinggi. Nah, dua ini dulu karena ini sudah siang, ya. Jadi kita masih dalam waman lam yashhadhu fihi waman lam yashhadhu indahu. Siapa yang belum melihat dalam pada penciptaan Allah itu Allah, atau ya belum melihat adanya di situ pandangan Allah, maka orang-orang yang seperti ini, seperti kita ini, itu masih perlu banyaknya cahaya yang untuk menunjukkan itu. Apa cahaya yang dimaksud? Maka tidak ada lain, kita perlu dengan petunjuk-petunjuk Allah melalui ulamanya, melalui wali-waliullahnya, agar itu nampak. Seperti yang kita lakukan hari ini, ngaji bersama Imam Ibnu Athaillah, ngaji bersama Syekh Ahmad Zaruk, ngaji bersama Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, untuk nambahin apa tadi? Cahaya yang nanti menampakkan sesuatu yang tidak nampak buat diri kita. Jadi pagi hari ini kita nih Mang Rosik, Wak Pendi, nambahkan lampu dalam hati kita. Supaya apa? Supaya yang belum nampak jadi nampak dalam diri kita. Karena apa? Selama ini
kita sering menggunakan hanya lampu mata kita, hanya lampu yang ditangkap oleh akal kita. Tinggal kita sekarang menambah syumusul ma'rifah, matahari-matahari ma'rifah, supaya apa? Jejak-jejak yang Allah tinggalkan untuk bisa menemukan Allah terlihat oleh kita yang lebih banyak butanya. Ya, mudah-mudahan majelis ini melalui kitab yang kita baca menjadi berkah. Kalau melalui diri saya sendiri, saya masih jauh dari cahaya seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, nawwir qulubana, cahayailah hati kami ya Allah. Kama nawwartal arda binuri hidayatika, kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Seperti halnya bumi ini ya Allah, Engkau cahayai dengan matahari ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, iftah lana futuhal arifin. Bukalah ya Allah apa yang ada dalam hati kami, seperti halnya Engkau membuka kepada para wali-walimu ya Allah, kepada hamba-hambamu ya Allah, mampu menampak melihat sesuatu yang mungkin selama ini gelap dari pandangan kami ya Rahman ya Karim. Ya Allah, ihdinas siratakal mustaqim, ihdinas siratakal mustaqim. Berikan kami petunjuk ya Allah di jalanmu yang lurus, jalan yang orang-orang Engkau beri nikmat, para nabimu, para auliamu, para syuhadamu ya Rabbana ya Karim, di mana mereka bukan hanya rindu dengan bukan hanya tidak takut mati, tapi sudah rindu dengan kematian untuk segera jumpa denganmu ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, mudah-mudahan salat kami, puasa kami, semua amal ibadah kami ya Allah membawa kami kepada cahaya seperti yang kami kaji hari ini ya Allah. Mampu melihat dalam setiap makhluk ada Allah, mampu melihat setiap perjalanan makhluk tidak lepas dari pandangan Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.